Adur emas, emas cair untuk sepuhan. Ajñana, ajñana, pengetahuan sejati, kebijaksanaan. Ambek pasanta, hasrat yang menjadi penenang. Ameng-ameng, rahib. Anawasta, anawarata, terus-menerus, tiada putusnya. Anjang miru, mungkin. Anjung meru, bangunan dengan atap berbentuk meru. Bahiri, pakaian pertapa yang terbuat dari kulit kayu. Balawiku, prajurit yang ditugaskan untuk menjaga keselamatan Mandala dan para wiku. Balai, batu-batu yang disusun dan direkat dengan tanah untuk memperkuat tebing supaya tidak tergerus air atau longsor. Bantar, pematang yang rapi dan lurus pada punden berundak. Bantut, tunas atau pucuk daun yang masih kuncup. Bari, paisbari, pepes ikan yang disimpan semalam supaya lebih meresap bumbunya dan dagingnya kenyal. Barung, sejenis beruang. Batara, ari batara, mungkin pohon batarua. Batu bangkong, batu besar yang menghalangi jalan. Batu gangsa, batu perunggu. Batu parasi, batu yang lunak. Batu patenggang, batu nungku, batu bersusun tiga seperti tungku. Batu rompe, batu pipih yang diratakan dan dibentuk menjadi persegi. Batu welas, batu wela, batu pembatas berbentuk lingga persegi. Bayu, napas, angin, kekuatan, daya hidup. Binaya Panti, pusat pendidikan dan pelatihan, khususnya untuk para putra raja dan prajurit pilihan. Bobocokan, sejenis perdu, mungkin boroco, jengger ayam. Buh larang, kain mori yang dianggap keramat. Buddha Pasanta, Buddha yang menjadi penenang. Budi Pasanta, budi yang menjadi penenang. Bujangga, ahli ilmu falak. Cacah, tumbuhan sejenis talas hutan, mungkin cariwu atau cariang. Cacane, canai, tek-tek, sirih masak, sirih yang sudah dilipat lengkap dengan kapur, gambir, pinang, kapol, lemo, cengkeh, dan rempah-rempah lainnya. Cangawalayut, motif hiasan atau ukiran. Cangkes, hayam cangkes, ayam hitam. Carang, jarang-jarang, tetapi dalam formasi teratur. Cati hiang, tempat tinggal para hiang. Celeng kuping, sebagian dari lambang kebesaran raja. Cipta nirmala, tekad, pikiran yang bersih, hanya mengingat Tuhan. Cobek, ikan bakar dengan bumbu cobek, garam, jahe, kencur, bawang putih, gula merah. Cocopet, serangga bercapit pada bagian duburnya yang berfungsi sebagai senjata perlindungan dan pemangsa, biasanya hidup di antara celah-celah kayu atau anyaman bambu. Korengcang, jarang-jarang tetapi dengan formasi yang tidak teratur. Cucunduk, hiasan atau bunga yang diselipkan pada ikat kepala atau sanggul. Curi, pintu curi, pintu yang menggunakan ruji-ruji. Daluang, kertas yang terbuat dari kulit kayu saeh. Dasa kalesa, 10 noda karena salah menggunakan dasa indriya, telinga, mata, kulit, lidah, hidung,
mulut, tangan, kaki, dubur, kemaluan. Dasamala, 10 noda atau cacat, yaitu, tandri kelesuan, kemalasan, kleda, bimbang, ragu-ragu, leja, sifat bodoh, jahat, kuhaka, penipu, metraya, keras kepala, menjengkelkan, megata, merintangi, menghalangi, ragastri, maniak perempuan, kutila, curang, baksabuana, rakus, dan kimburu, pencemburu, iri hati. Dewa Guru, pemimpin komunitas agama. Di Batu Rangu, mungkin dimasak dengan cara direbus sampai empuk, tulang lunak. Di Gagaleran, balok kayu melintang yang menahan tiang-tiang rumah paling bawah. Di Jurei, Jure, bentuk atap rumah seperti limas yang terpotong. Di Kasi, Kakasian, mungkin dimasak dengan cara direbus, kasyan. Di Kembang Lopang, dimasak dengan bumbu kuning seperti warna bunga lopang. Di Kudupung, mungkin dimasak dengan cara direbus sampai empuk, opor. Di Laksa-laksa, mungkin dimasak dengan bumbu laksa, kari. Di Lelenjer, mungkin dimasak tanpa dipotong-potong, salenjer, sabelegenjer. Di Padamara, dimasak dengan bumbu sayur Padamara. Di Panjel-panjel, mungkin dimasak dengan bumbu pindang. Di Pitipuluh, mungkin di Pitipulung, dijadikan ikat kepala. Di Rokotoy, mungkin dimasak dengan santan yang kental. Di Saraten, mungkin dibuat sate. Di Sarengseng, mungkin ditumis dengan sedikit minyak dan air. Ebon, wanita pertapa senior. Gagak Santana, burung gagak yang ada di neraka. Gangsa Lari, Gangsa Rari, simbal kuningan. Girang, gerang, kepala, pemimpin tertinggi. Guru lagu, bunyi suku kata terakhir pada baris puisi, rima. Hapit kayu, Desta, bulan ke-12 dalam Pranata Mangsa. Hapit lemah, Kasada, bulan ke-11 dalam Pranata Mangsa. Hapit, kayu pengapit untuk menggulung kain tenunan yang biasa dipangku oleh penenun. Hapur mungkal, binatang yang melekat pada batu. Harang hasu, asap yang mengendap dan menempel pada jaring laba-laba atau parasene, para-para di atas tungku. Harebuk, mungkin ulat penggerek daging bambu yang menyebabkan bambu keropos, kotorannya berbenuk serbuk kekuningan. Harecang, mungkin harepang, harepang prongpeng. Hariwata, padang rumput yang luas dan kering, sabana. Hidep, tekad, niat, pikiran, pendapat. Hike, sebangsa ikan sungai, di daerah Cianjur disebut soro. Hiris bopo, sejenis cacing kecil seperti lintah. Hitu, sebangsa ikan rawa. Hyang Yugisora, raja para pertapa, Mahapandita. Hulu kumbang, mungkin hulu kembang, pertapa yang bertugas menyediakan bunga-bungaan untuk sesaji. Indang, wanita pertapa junior. Jamaka, tumbuhan berdaun harum. Jambelong, lintah kerbau, lintah besar dan hitam yang tempat hidupnya di tanah lembab. Jangga-janggel, bermacam-macam lintah.
jaro, tiang, jati, inti, pusat yang sesungguhnya, kesejatian. Jatiwara, jatiwara, pertapa unggul. Jnana pasanta, pengetahuan yang menjadi penenang. Kaasa, pegawai, bawahan. Kabuyutan, tempat suci yang dikeramatkan dan menjadi lambang kehormatan sebuah kerajaan. Kalima, bulan kelima dalam Pranata Mangsa, lamanya 27 hari. Kamate uang, kehormatan, kekaguman, yang mempesona. Kancra, ikan sungai sejenis karper yang sisiknya besar dan mengkilap. Kanem, bulan ke-6 dalam Pranata Mangsa, lamanya 43 hari. Kantenan, kaantenan, kahanaan, tempat. Kapat, bulan keempat dalam Pranata Mangsa, lamanya 25 hari. Kapitu, bulan ke-7 dalam Pranata Mangsa, lamanya 43 hari. Kararamu, mungkin tataman semut api yang gigitannya panas dan perih. Karawalea, karawali, mungkin kayu pohon sukun atau kitimbul. Karma pasanta, perbuatan yang menjadi penenang. Karo, bulan kedua dalam Pranata Mangsa, lamanya 23 hari. Kasa, bulan pertama dalam Pranata Mangsa, lamanya 41 hari. Kasapuluh, bulan ke-10 dalam Pranata Mangsa, lamanya 24 hari. Katiga, bulan ketiga dalam Pranata Mangsa, lamanya 24 hari. Kaung Cawene, aren, enau yang masih perawan, belum berbuah tetapi sudah mulai terlihat bakal bunganya. Kedung, lubuk. Kembang dadap, dimasak dengan bumbu merah seperti bunga dadap. Kembang haneut, mungkin jukut korejat yang getahnya biasa dipakai untuk obat tetes mata. Kigugula, getah damar yang harum. Kirai, kokote, koti, ujung kaso-kaso atap rumah yang ditutupi dengan papan. Kowari, pintu berdaun kembar. Kurining, dengan berdampingan. Kupat halu, ketupat yang dibentuk seperti halu, silinder. Kupat iwak, ketupat yang dibentuk seperti ikan. Kupat karas, ketupat yang bungkusnya dibuat dari karas, daun gebang atau siwalan. Kupat manuk, ketupat yang dibentuk seperti burung. Kupat parupuyupan, ketupat yang dibuat untuk sesaji. Kupat walang, ketupat yang dibentuk seperti belalang. Kuricak, binatang mengerikan di neraka, dalam dongeng. Kurung atma, raga, badan, jasmani. Lalatangan, daun pulus, jelatang. Lendi, ikan lele. Limus sakret, binatang lunak yang hidup di tempat-tempat basah. Limus sakret, binatang lunak yang tiak memiliki cangkang, bentuknya seperti lintah. Lingga, batu pemujaan berbentuk tiang sebagai lambang palus siwa. Madangding, menggubah puisi, dalam hal ini puisi yang terikat dengan guru lagu, rima akhir, dan guru wilangan, jumlah suku kata. Mahapawitra, sangat keramat, sangat suci. Mala, kotor, noda celah. Mandakaki, saliara, lantana, bunga tahi ayam.
Mandala Parisuda, tempat untuk mensucikan atau pembebasan dari dosa. Mandala, tempat belajar berbagai ilmu pengetahuan dan keagamaan. Manguyu, golongan orang religius, pertapa. Manguyu, kelompok pertapa. Manik Asra, permata dan mutu manikam. Lintah lunak. Melwa, mungkin dari wilwa, bunga pohon maja. Memet, Sang Hyang Memet, gambar atau relief yang melambangkan sebuah peristiwa. Menur, melati. Mebar, membereskan kanteh, benang, setelah diwarnai. Namaste Namaskarana, salam penghormatan untuk Yang Maha Pencipta. Namastu Namasihwaya, salam penghormatan untuk Siwa. Nelem, mencelup kanteh, benang, dengan tarum yang menghasilkan warna nila. Ngadu balai, memperkokoh terasering atau undak-undakan tanah dengan balai. Ngalingga manik, berkumpul pada satu pusat dan membentuk lingkaran yang kokoh, salah satu bentuk pertahanan prajurit dalam perang. Ngamu mujet, membuat wajit, juadah. Ngasumba, mewarnai dengan warna merah muda. Ngelek, menggulung benang dengan elekan, bulu bambu penggulung benang, menakar beras dengan undem, batok kelapa, atau takaran liter kemudian diratakan dengan elekan. Ngoneng, mewarnai dengan warna kuning. Nirsangsaya, tanpa keragu-raguan. Nirtresna, bersih dari hasrat. Niskala sakala, yang bersifat ruhaniyah maupun jasmaniyah. Niskala, gaib, keadaan yang tak berwujud, tidak nampak, tak terbagi. Noweka, pertapa muda. Nuar, mencelup kanteh, benang, dengan cituar yang menghasilkan warna kuning. Nyanganyanglarken, memasak dengan cara disangrai, tanpa minyak, sangan. Nyangkuduan, mencelup kanteh, benang, dengan getah cangkudu yang menghasilkan warna merah tua. Pacar, pacar Cina atau pacar culan. Pacayahan, kanal pembuangan air supaya tidak banjir. Pacet, lintah daun yang habitatnya pada hutan tropis lembab dan terlindung dari sinar matahari langsung. Pacogaran, mungkin dari Sugara, istri yang unggul. Pagerangan, padaleman, tempat paling sakral dalam pertapaan atau keraton. Pailan, sanggar tempat sesaji. Pakayuan, tempat menyimpan kayu-kayu untuk keperluan upacara. Paksi aman, bunga paksi, pasi, markisa. Paksi badayan, burung bayan, burung nuri. Palupuh, lantai yang terbuat dari batang bambu dicacah kemudian dibelah menjadi lebar. Pamali, larangan yang tidak boleh dilanggar karena akan mendatangkan akibat buruk bagi pelanggarnya sebagai hukuman moral. Panca aksara, 5 huruf abadi dalam pandangan Hindu Siwaisme sebagai penjelmaan Siwa dalam 5 arah mata angin dengan urutan sebagai berikut. Na, penjelmaan Siwa di timur sebagai Iswara. Mo, penjelmaan Siwa di selatan sebagai Brahma. Si, penjelmaan Siwa di barat sebagai Mahadewa. Wa, penjelmaan Siwa di utara sebagai Wisnu. Ya, penjelmaan Siwa di tengah sebagai Siwa. Panca 3 Acyana, mungkin dari Pancajnana dari Pancatathagata. Pangdaunan,
Tempat menyimpan daun untuk keperluan upacara atau sesaji. Jabatan mantri daun masih ada di Baduy dalam upacara Kawalu. Pangratan, kuburan. Pangwaleran, selokan kecil pembuangan air hujan dan limbah, kamalir. Paracang, mungkin paracane, pertapa yang bertugas menyediakan sirih pinang dan perlengkapan untuk sesaji. Paramasuk, mungkin orang yang telah mencapai paramasuksma, keadaan niskala tertinggi. Paratutup, mungkin orang yang telah mencapai paramatatwa, hakikat tertinggi. Parai, benter, ikan kecil sejenis impun tetapi lebih besar dan bersisik. Pareang, batu-batu yang berserakan sehingga sulit dilalui, taringgul. Parepe, parengpeng, daun pakan. Paraak, mempunyai keunggulan yang lengkap, amat terpelajar. Pasamidaan, tempat pembakaran mayat, tetapi dalam teks ini mungkin tempat pembakaran dupa atau kayu-kayu yang harum. Patanakan, dapur, tempat memasak. Patangkilan, pelayan para pertapa. Patra, helai daun atau selendang. Pawarang lunta, permaisuri pergi. Pereh, kecer, obat tetes mata. Pregili, terampil, orang yang memiliki keterampilan, parigel. Puhun, pohon secara utuh yang terdiri dari akar, batang, dahan, ranting, daun, bunga, dan buah. Pupungon, bunga rampai, bunga setaman. Puputut, hamba sahaya pertapa, murid baru. Purana, zaman, masa yang telah lama, kuno. Purnacali, simpul atau ikatan tali yang sempurna. Rajapeni, lambang kebesaran raja. Rama, pertapa senior. Rangrang, ranting kering. Rara geding, rara gudik, rara budik atau ladu, sejenis dodol dari beras ketan yang disangrai kemudian dibuat tepung. Dimasak dengan gula merah dan kelapa, setelah matang dibuat bulatan lonjong kemudian ditaburi tepung ketan sisa adonan sehingga terlihat seperti orang kulit hitam memakai bedak putih. Rarakahudan, sesaji yang disimpan pada tempat sajian sebelum panen padi untuk menghormati Dewi Sri. Raramandi, mungkin sisik ikan kancra yang digoreng sampai kering dan renyah. Riak batang, ombak besar yang bergulung dan bisa menyebabkan perahu terbalik karena pertemuan arus laut yang berbeda. Roap runtah, sampah yang berserakan sehingga terlihat kumuh dan jorok. Romahyang, rambut dewata, sejenis seragam hias. Roroma, bulu-bulu halus pada kulit. Ruat mala, meruat kotoran gaib, membersihkan kotoran batin yang terdapat pada rohani seseorang. Ruyung, bagian luar batang enau yang paling keras. Sabda pasanta, sabda atau tutur yang menjadi penenang. Sabda, ucap, tutur, sabda. Salimar, kain sutra. Samping, kain panjang. Sampit, selempang yang digunakan oleh para pertapa. Sang Adangdan, yang memperbaiki. Sang Manghayu, orang yang melaksanakan tugas untuk memperbaiki atau memperindah. Sang Sidahyang Widasara, yang mulia maha mengetahui.
Sang Sidahyang Ajnana, yang mulia Maha Tahu. Sang Sidakaruhun, yang mulia Maha Awal. Sang Sidalenyep, yang mulia Maha Lembut. Sang Sidasukma, yang mulia Maha Gaib. Sang Hyang, Talaga Sang Hyang, telaga yang terjadi dengan sendirinya, bukan danau bendungan atau waduk buatan manusia. Sang Hyang Biheng, sesuatu yang tidak jelas. Sang Hyang Hante, sesuatu yang tidak ada. Sekar Lepana, olesan dengan wewangian terutama minyak cendana. Sekar Seneng, mungkin sekar seneng, abu dari tempat pembakaran. Serahan, tidak bersih, masih ada sebagian yang tertinggal kulitnya, antah pada beras. Si Maha Gila, segala sesuatu yang mengerikan dan menjijikkan. Siksa guru, siksa kandang, pedoman moral umum untuk kehidupan bermasyarakat, termasuk berbagai ilmu yang harus dikuasai sebagai bekal kehidupan praktis sehari-hari yang berpijak pada kehidupan di dunia dalam negara. Singa Salat, sebagian dari lambang kebesaran raja. Sirara, mayat yang disimpan pada batu atau pepohonan. Sumeuni, sejenis serangga, kecoa tanpa sayap, yang hidup dalam abu dingin di sekitar Parako, tempat menyimpan tungku, di dapur. Susumping, hiasan atau bunga yang diselipkan di antara daun telinga dan rambut. Tahi bubuk, serangga penggerek kayu yang menyebabkan kayu keropos dan kotorannya berbentuk bulatan kecil. Tambak melar, mungkin ungkapan untuk pikiran yang terkendali dengan aturan-aturan dan ajaran agama tetapi tetap berpandangan luas, tidak taklid. Tanak, juru masak yang menyediakan makanan untuk sesaji. Tangkal, pokok, batang. Tarik timbang, pertimbangan yang sungguh-sungguh matang. Tasik, laut. Tir, ditir, paner, panel, kayu yang melintang pada dinding di antara dua tiang. Tenjomaya, mungkin kiteja atau kayu kamper. Teras, galah, bagian kayu yang paling keras. Tetega, tiagi, pertapa yang telah meninggalkan keduniawian. Tipulung, ikat kepala. Titah, perintah, aturan, takdir. Trikaya, tiga kekuatan untuk melakukan dharma, kaya, kuat, karya, wak, kata, cita, pikiran. Trimala, tiga macam noda atau cela, arta, harta, kama, nafsu, sabda, perkataan. Udu Basu, buduk basu, binatang dalam mitologi Dewi Sri yang menetas dari salah satu telur dari air mata Dewa Anta. Udung-udung, tanah yang bergelombang membentuk bukit-bukit kecil. Ugang Ejing, warawiri, berjalan ke sana kemari. Unggu Walaka, pertapa muda. Usap-usap lambe, mungkin makanan penutup. Usar, akar wangi. Walakan, pertapa muda. Walangsanga, hiasan berbentuk 9 belalang. Wasi, pertapa yang nafsunya telah ditundukkan. Wasi, pertapa. Watang ageng, undang-undang atau peraturan-peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan beragama dan bernegara. Wedit, sejenis ular kecil. Wuku waka, persendian,
tulang belulang, kerangka tubuh. Yogiswara, pemimpin di antara para yogi, pertapa.